Tuh, dua, tiga. Halo guys, selamat welcome back. Halo guys, welcome back. Tuh, dua, tiga. Halo guys, welcome back to episode. Pomdo. Guys, maaf udah lama nggak syuting guys. Iya, kita kaku lagi. Welcome back. Pomdo episode. Pomdo episode Oke. 4. Satu, dua, tiga. Halo Halo guys, welcome back to Pomdo episode 4. Selamat datang di fase hidup Hidup yang paling menyeramkan. Apa itu, Bill? Apa itu? Fase apakah itu? Fase Magang. Sekarang kita udah ada di fase ini, akhirnya fase yang kita nggak tunggu-tunggu sama sekali. Tapi mau nggak mau harus dijalani. Betul. Disclaimer dulu nih, BTW kita syutingnya di cafe, jadi maaf kalau ada noise dan kita nggak bisa teriak-teriak kayak biasanya. Betul. Ini juga first time kita syuting di tempat Public, umum, yes. agak malu dikit. Ya, ya, But it's okay lah ya. ya, calon CEO nggak boleh malu. Apa ini lagunya? I'm just sleep last night. Through this tears. Kau pernah pause dengan but right now I can't see nothing through these tears. Oke, maaf distract. Emang fase-fase kayak gini tuh gampang ke distract karena isi pikirannya tuh saking banyaknya, saking pusingnya, saking gilanya. Jadi diajak ngomong apa, nyambungnya kemana gitu. Ya, maafin ya guys. Tolong dimaklumi saja. Oke, buat background dulu nih ya. Kita akhirnya setelah semester 5 itu magang berkelompok istilahnya ya. Ya. Di semester 6 ini kita terpisah guys. Iya. Nabila kembali ke kampungnya di Iya betul, di Sidoarjo. Jadi kita syuting di Sidoarjo by the way. Iya, dan aku tetap di Surabaya magangnya guys. Terlalu cinta Surabaya. Ada apa sih di Surabaya? Adalah pokoknya. Oke. Oke, Jadi kita juga beda industri ya BTW. iya benar. Nabila masih di Ya, instansi lanjut di ya. instansi. Sedangkan aku di industri media gitu. Jadi kayak kita yang tadinya ketemu setiap hari jadi Harus bikin jadwal dulu. Kayak seminggu sekali tuh Seminggu udah sekali. paling oke lah. betul. So, ini sudah berjalan berapa lama magangnya? Aku dari tanggal 5, Berarti which is udah 2 mingguan. Aku dapatnya. aku masih baru seminggu guys. Yes. Dan how was your life? Rate dulu kali ya. Oke, read dulu. Rate magang aku selama 2 minggu kemarin itu 8,5. Bagus tuh, bagus Ya, tuh. itu masih oke nggak sih untuk 2 minggu pertama ya? 8,5. Ini dari segi semuanya. Betul, dari segi semuanya. Tapi apakah kayak kalau misal disuruh nge-rate secara personal orangnya sama kerjaannya itu masih tetap sama 8,5 atau beda? Masih. Karena kayak orang-orangnya seru. Minusnya ya mereka ekstrovert aja, lebih ekstrovert dari aku. Jadi sometimes aku agak gitu. Can relate actually ya. Nah, dan kerjanya juga nggak ada yang keluar dari job desk, jadi oke. And how about you? Kalau aku mungkin di 8. Oke. Kayak awal-awal emang berat sih, soalnya emang orang-orang ekstrovert banget sama ini. Cuman apa ya, orang-orangnya lama-lama seru, tapi somehow ada beberapa pekerjaan itu yang kayak wah aku nggak ketebak nih kalau aku megang kayak gini. Kayak gitu aja sih. Bikin shock ya. Tapi overall masih oke. Masih oke, masih Dan semoga selamanya oke. yes. Tapi kita benar-benar sendiri-sendiri kan sekarang. Jadi Kayak meskipun ada temennya, tapi kan kayak kalau ada apa-apa tetap di grup ya say. benar-benar. Sekarang kita masih ke grup untuk nanya-nanya semuanya. Daripada nanya ke orang yang ada di situ, mending kita di grup kayak gitu. Yes, gitu sekali. Masih mengandalkan grup itu. Yes. Dan selama 2 minggu atau seminggu ya selama magang ini, kamu adakah fase yang bikin kayak aduh kayak kangen banget sama Polres dan pengen di Polres aja gitu? Banyak. Oke, apa? Sebutkan mulai dari
Apa? Sebenarnya ini nggak bermaksud membandingkan ya, semuanya tuh ada plus minusnya. Benar-benar. Cuman kayak aku ngerasa di Polres tuh lebih chill. Jadi aku kangen kayak tidur bareng, terus I see, oke. makan siangnya bareng. Kayak kalau di Polres tuh bener-bener selesai magang, selesai, nggak kebawa kerjaannya. Jadi kayak gitu, itu yang bikin aku kangen tuh kecilannya itu. Kalau kamu? Ada juga sih, mungkin karena orang-orangnya beda aja kali ya, tapi kayak bukan bermaksud orangnya nggak asik, tapi mungkin Beda udah gitu gak sih? udah terlalu nyaman gitu kan. Udah kayak terlalu nyaman sama orang-orang yang kemarin aja. Iya. Sebenarnya tapi kalau chillnya kurang lebih masih sama sih, kayak masih bisa tidur, makannya juga masih bareng-bareng, cuma kayak orangnya aja karena orangnya beda itu. Jadi kayak karena kan kayak baru banget kan, dan baru berkenalan, jadi Iya kayak sih, iya. masih belum terbiasa. Tapi kalau dibandingin antara 1 minggu pertama di Polres sama di sini, sama aja nggak sih jatuhnya? Kayak dulu kita juga nggak sedekat itu di Polres awalnya. Iya sih, iya sebenarnya iya. Cuman kayak aku seminggu pertama di sana agak terlalu memaksakan diri buat SKSD. Itu yang bikin kayak aku udah capek duluan. Di minggu kedua itu kayak aku udah capek duluan anjir. Jadi kayak di Polres kan nggak terlalu maksa kan, ya udah kayak ya udah sama kita semua yang udah kenal aja gitu. Sedangkan di tempat baru kayak Ya itu sih challenge-nya, karena kita introvert selama ini di Polres tuh kayak digendong arek-arek gak tau ya. Digendong arek-arek yang ekstrovert gitu. Bener, Jadi bener, kayak bener. kita tinggal ngikut, nambahin. Kalau di sini tuh kita harus memulai sendirian bener-bener gitu. kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Yes. Itu challenge-nya. Oke, Terus apa lagi? dari segi makanan. Oke, Ini ini kita bahas out frame, kita bahas lagi in frame. Di sini. Yes. apa nih, culture shock atau gimana? Culture shock kita hampir sama ya. Iya. Day one aku pesen bakwan ya. Mahal banget guys, kayak itu 14.000 cuma dapat beberapa biji. Iya sih, ukurannya gede gorengannya itu. Tapi kalau misalkan kita makan bakso Yanto di Polres itu 14.000 udah kembung ini perut Udah muntah gitu. bener udah. Jadi kayak gitu sih. Iya sih, kayak aku 18.000 itu dapat pentol 5 sama lontong. Ya kayak Kan? rasanya nggak seoke itu gitu. Iya sama-sama rasanya kayak ya udah bisa aja gitu loh. Kita kangen Yanto. Betul, Yanto, we miss you. Kayak itu kita udah sampai kayak udah muntah bakso, kita udah muak makan bakso kalau kita beli Yanto segitu. Real. Perbandingan sejauh. Yes. Dan aku kemarin sempat coba ayam geprek itu masih sama sih. Ini kita belinya di luar warung ya, karena nggak ada kantin di tempatku, jadi harus keluar. Oke. Ya itu masih sama 15.000, jadi kayak ya masih oke lah. Tapi nggak ada ayam Indomaret karena jauh dari Indomaret. Iyalah. Kalau aku sih alhamdulillahnya di tempat magang tuh banyak banget tempat makan, kantin, terus franchise. Jadi enak aja sih sebenarnya. Cuma ya Iya itu benar. culture shock ke harganya aja sih. Iya kayak gitu. sih. Ya mungkin karena emang menyesuaikan harga orang. Iya, orang Kecil gitu kantor. kan ya. heeh. Dan ya sih. Tapi aku dekat orang jualan kopi, dekat kafe-kafe, jadi Ayo dong main ke punyaku itu Tomorrow Kopken iya pengen semuanya. banget. Tapi kita jamnya nabrak banget. Yes. Oh ya, dari jam nih kamu ada kayak apa sih namanya kalau misalkan dari luar negeri? Jet lag. Hah. Jujur enggak sih kalau dari jamnya. Kan kayak aku malah lebih senang jam yang sekarang. Jamnya itu dimulainya dari jam 9 pagi. Kayak emang sih selesainya tuh lebih sore kan, sampai setengah 5. Tapi at least aku tuh nggak bangun yang pagi-pagi banget gitu loh. Nggak yang masih kedinginan terus harus mandi dan make up. Kayak jam 9 itu udah oke banget menurut aku. Nggak terlalu siang juga. Jadi aku masih belum gelap juga. iya benar, dan karena dekat rumah jadi kayak cuma 10 menit udah nyampe rumah, nggak sampai maghrib. Dan kamu? Kalau aku sih ya bisa dibilang lumayan suka sih sama yang sekarang. Soalnya kan masukku kan jam 11 siang sampai jam 7 malam, which is aku gak perlu bangun pagi. Yes. Terus juga dekat dari kos kayak gitu. Aku lebih milih kayak pulang malam sekalian gitu. Soalnya Iya, bener. kalau pulang sore pun aku tidurnya malam gitu. Jadi kayak Iya sih, benar. Kayak ya udah guys, maaf pending guys. ada notifikasi, kaget. Yes.
Oke, tadi lanjut. kita bahas Jam. Ya Intinya sih. jam sama-sama oke yang sekarang lah ya. Dan sebenarnya dari segi lokasi juga aku lebih oke yang sekarang karena lebih dekat. Sama-sama. Jadi kayak nggak perlu waktu yang jauh banget gitu loh buat perjalanannya. Ya kayak ya sebenarnya kalau dibilang bisa bangun pagi sih bisa-bisa aja, buktinya kemarin juga fine-fine aja. Iya. Cuman kalau bisa bangun siang kenapa tidak Nah, gitu. itu. Jadi bangun siang aja nggak sih? Iya, jadi kayak intinya disclaimer aja, kita nggak bermaksud menegatifkan salah satu. Oh iya, Kayak kita suka dua-duanya kok. Iya, kayak kita lebih menyoroti perbedaannya aja gitu. Yang ngaruh ke lifestyle kita kayak gitu aja. Yes. Next question. Terus apa ya? Salfok lagunya. Iya anjir. Jadi biasa guys, kita no script, no reset. Betul. Berarti oke, dari selama seminggu kemarin kamu belum tidur sama sekali. Belum di kantor. Wow, aku udah 2 kali. Nyenyak. Tapi kayak tidurnya cuma tidur di kursi gitu loh, di meja. Nyenyaknya sih nggak yang nyenyak banget ya, kayak karena cuma 5 menit 10 menit gitu loh. Maksudnya nggak kalau di Polres kan kita bisa setengah jam tuh kita tidur. Aku pernah 3 jam sih. Oh iya, yang pagi-pagi Sakit, iya, tuh sih. pas agak-agak enak badan. Nah ini tuh kayak, dan tidurnya kayak yaudah cuma di meja kayak kita awal-awal itu. Yaudah tidurnya cuma kayak gitu-gitu doang. Tapi aku sama sekali merem, kayak sandaran terus merem gitu aja, aku kayak nggak berani gitu, kayak masih gengsi. Oke, dari segi apanya ya? Dari kerjaannya mungkin kerjaannya. Iya sih. Soalnya kerjaannya kalau aku nggak beratnya itu bukan yang berat banget ya, karena kayak sebenarnya ya udah sih emang sesuai posisinya ya, kayak konten kreator ya udah tugasnya kan gitu-gitu doang kan, take konten terus ngedit. Cuman mungkin ngeditnya masih waktu awal-awal tuh agak struggle karena aku masih mengulik-ngulik dulu kan, karena belum terlalu ngerti. Tapi lama-lama kayak ya seru juga lah, aku mulai enjoy. Jadi itu. Cuman kalau durasinya lama aku masih agak kayak males banget karena kan harus ditonton pelan-pelan kan dari awal sampai akhir. Jadi kayak iya, aku bahkan sampai ngedengar suara temanku sendiri kayak aduh. Ya, That's what I feel. Ya. Sekarang aku merasakannya. Kalau aku justru sangat senang, soalnya akhirnya aku lepas dari CapCut. Oke. Karena editor ada sendiri, jadi aku tinggal ngonten. Jadi oke sih kayak gitu. Jadi masih oke lah. Iya ya, itu kerjaan baruku yang di komersil itu agak PR juga, soalnya kan baru nyemplung ya kak. Izin senior kayak gitu. Sejujurnya kita ini somehow kayak agak-agak ketukar nggak sih Yes. posisinya dari konsentrasi, cuman kayak ya lah ya. Ya udah sih Mau ya. gimana lagi, jalanin aja. Ntar tinggal dia disambung-sambungin lah. Betul. Apa lagi? Aku nggak tahu ini sensitif atau enggak, tapi dari segi staff di sana atau kayak mungkin mentornya sendiri tuh, kalau di kamu ya apa? Kalau di aku kebetulan semua karyawannya tuh cowok ya. Jadi enak, nggak ada yang gimana, you know what I mean. Yes. Kayak gitu, jadi enak aja. Cowok kan gampang banget ngebaur gitu ya, jadi kayak enak. Benar. Nggak ada masalah sih, kayak Pak Fauzan, kayak ada mentor sosialnya, ada mentor begini, jadi ya dikasih tahu aja gitu, enak, nggak ada masalah. How about you? Mau nggak? Oh enggak sih. Itu kuncinya sih. Iya. Aku sendiri juga enak sih, karena di rumah BUMN ini tuh ada 2 orang fasilitatornya, tapi yang selalu kesana itu sebenarnya lebih kayak kadang ada 4 orang gitu, 3 orang yang kesana. Cuman yang emang menampakkan diri ke anak magang itu ada 2 orang. Dan mentornya sendiri tuh cowok, orangnya juga nggak banyak mau sih. Dan atasannya yang teratasnya itu cewek, tapi orangnya juga nggak yang drama yang gimana gitu sih. Mungkin emang pembawaan orang kan beda-beda ya, emang dia mungkin bawaannya makanya agak jutek gitu. Tapi sebenarnya enak gitu loh, kayak diajak ngobrol, diajak konsultasi tuh masih nyambung dan nggak yang banyak mau juga. Jadi oke sekali. Iya, kuncinya itu sih, nggak banyak mau, itu enak banget udah. Iya kan, kayak apalagi buat beginner seperti aku, kalau orang yang banyak mau kan aku bingung ya, aku harus gimana. Tapi untuknya enggak, malah kayak diapresiasi banget, kayak love.
Iya sih, kayak aku awal-awal kan kayak takut kan ngajuin kayak ide konten tuh langsung ke atasan gitu kan. Itu sih Dixon kagak mau maju Oh awal-awal iya. gitu kan, aku dong kayak gitu. Tapi orangnya oke sih tinggal tambahin ini aja kayak gitu. Iya, iya. Udah Ya, alhamdulillah kita masih ditempatkan di lingkungan yang positif. positif, nggak ada yang drama sih. Iya, benar-benar. Sejauh ini kayak masih seru Dari banget. di Polres, di sini pun di tempat baru tuh bener-bener nggak ada yang drama, itu kayak wow, anugerah. Bener-bener nikmat dari Tuhan. Nah, ini nih mumpung bahas Polres, apa hal yang ada di Polres yang kayak bikin kamu tuh jadi belajar di hal baru ini gitu, kebawa di hal baru. Jadi kayak misal di Polres punya kebiasaan ini nih, terus jadi kebawa ini di tempat yang baru. Oh, Polres tuh kemarin ngajarin aku supaya kayak gini loh, kayak gitu. Di Polres yang aku ingat Hal positif yang Pak Fauzan itu ngajarin kayak jangan malu-malu dan mengakrabkan diri, dan aku ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak aku berusaha untuk, meskipun masih belum yang deket banget, tapi aku berusaha untuk gak yang secanggung itu, gak yang kayak terlalu malu gitu, kayak terutama sama mentor-mentor. Itu justru aku berusaha untuk mendekatkan diri aku ke mereka biar lebih enak. dari segi sosial ya. Ya dari segi sosial bener-bener. Soalnya kita bener-bener banyak bercengkrama secara sosial. Iya betul sekali. Kamu? Kalau aku sih kurang lebih sama sih itu ya. Aku tuh bener-bener nempel banget omongannya Pak Fauzan. 1 minggu pertama itu jangan ansos kayak gitu. Justru 1 minggu pertama itu paling pentingnya sih, karena kayak first impression orang ke kita itu penting kan. Kalau first impression yang jelek pasti seterusnya orang itu malas gitu loh. Itu Sama yang kebawa di aku itu adalah siap. oh iya Siap. itu aku juga masih kebawa ngomong sih, kayak abis konsul gitu kan, oh ya udah ini ACC tambahin ini ya, misal kayak oh ya siap mas siap mbak gitu. Bener-bener. Kayak instead of ngomong, kalau aku iya pun masih siap gitu, kayak Iya, masih ini ada coba siapnya. ditambahin ini. Oh, siap kayak gitu. Siap. Gini ya, siap kayak gitu. Iya betul. Siap. Padahal dulu SMA aku sering ngomong gitu kan, tapi setelah lulus aku nggak kebawa itu. Paling kebawanya yang izin-izin doang gitu loh, kayak mohon izin, kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak ya itu baik kan, di kuliah emang harus gitu juga. Tapi setelah dari Polres nggak tahu kenapa ngomong siap itu balik lagi dan masih kebawa. Tapi untungnya orang-orangnya kayak nggak ada yang notice kali ya. Iya. Dan Sama sih. kemarin aku tuh waktu chargerku ketinggalan itu, aku mau ngetik kan, orangnya kan bilang aku taruh di laci depan ya, aku tuh udah ngetik siap mbak. Terus kayak kayaknya terlalu ini ya, jadi aku ganti oh baik mbak gitu. Masih kebawa ngetik-ngetik ya. Lagunya siapa ini? Maaf sama. Atau kita sekarang live update di luar magang. Oke. Dia siapa sih? Penjaga hati. Oh jadi Nadif Basmalah. nyambungnya ke lagu yang satu lagi. Aku pikir ini lagu yang Siapa? Hah, sama ceweknya. Siapa? Apa lagunya? Iya macam-macam itu loh. Kota ini. Langsung diganti tuh, sama masnya langsung diganti. Oke, next. Oke. Ya itu sih overall tentang magang kita sejauh ini. Kalau lebih klop lagi nanti pasti rate-nya lama-lama 10/10 kayak waktu itu di Polres. Iya, semakin kita udah semakin nyambung, makin kayak terhubung satu sama lain tuh. Ya, semuanya cuma butuh waktu aja sih. Bener-bener. Tapi kayak di awal udah bisa nge-rate segitu, menurut aku udah oke banget sih Iya, berarti. iya. Berarti aku udah cocok banget. Yes, alhamdulillah lah. Kalau dulu kita di Polres berbanding terbalik banget sama sekarang anjir. Kayak Awal-awal kita bener-bener ansos, mentok. seansos itu kita cuman ngobrol sama orang dalam itu ketika kita mau pulang untuk pamitan dan udah kayak gitu aja. Kalau Yes. kita nggak diajak ngobrol, kita nggak ngobrol sama sekali, dan itu Yes. nggak baik ternyata. Iya guys. Jadi Terus apa tadi kita mau bicara topik apa? Oh, live update. selain magang. Iya, di luar magang. Apa sih Kak yang update? Perasaannya kali ya. Oke. Kayak Apa nih arahnya kemana nih? kayak ya sempat galau-galau, uring-uringan gak jelas gitu. Biasa karena lelaki, tapi ya udah nggak sih, kita kan udah tahap move on kan, ini 2026 kita move on.
Nabila sih, kalau aku udah sih dari kemarin. Nggak tahu besok, nggak tahu nanti malam ya. Kalau tiba-tiba ini kesetel satu lagu aja, aku yakin harimu ini langsung hancur. Jangan disebut please. Iya, semua kemarin itu waktu aku jaga front office kan, tiket. Aku baru buka YouTube mau ngetik lagu kan. Terus dari dalam itu udah kedengeran aku intronya udah kayak, aduh lagu kamu ini. Aku langsung mau buka handphone, langsung buka chatmu, itu udah otomatis banget. Untung gak ke VN lo ya dia. Aku tuh maunya apa rekam ya, terus nggak ada jadi. Itu kamu belum berangkat kan? Itu aku udah Udah jalan sampai kantor. Bayangin baru sampai langsung hancur harinya. Yes. Dan itu sih kayak kantor kan ya sekitar 24/7 live radio gitu kan. Jadi kayak lagu-lagu gak ketebak itu muncul gitu kayak Pasti deg-degan gak sih? dia kita berhenti. Oke, balik lagi ke Tapek. Selain magang, aku nggak ngapa-ngapain sih jujur. ya mau ngapain soalnya kita. Kayak proposal pun baru kesentuh hari ini dan itu baru satu subbab dan cover udah. Terus udah kayak aku magang pulang di rumah makan tidur dan Yes, please yes. waktu awal-awal itu aku masih nyempetin buat workout kan tiap sore. Terus lama-lama kayak aduh aku capek banget, pulang magang itu kayak energinya udah nggak ada. Jadi sekarang udah nggak ada aktivitas sehat sama sekali. Keren. Literally cuma magang dan tidur dan makan udah. Itu kayak masih waras aja udah alhamdulillah gak sih? Benar, betul banget. Kayak sebenarnya magangnya tuh nggak seberat itu, tapi nggak tahu kenapa kayak energinya tuh seterkuras itu gitu loh. Soalnya iya ya, kenapa ya? Ya kan? Iya ya. Kayak kerjanya tuh menurutku nggak sebanyak waktu di Polres gitu loh. Kayak nggak ada rilis, nggak ada yang gini kita mondar-mandir gitu, nggak ada. Tapi lebih ke itu gak sih, karena kita mikir terus Mungkin ya. Dan lebih mikir. fun fact, makanku makin banyak. Oh ya? Iya. Kayak aku sarapan, terus ntar istirahat tuh aku makan. Itu nggak selalu makan berat sih, tapi kadang kayak cuman ngopi sama jajan gitu. Terus pulang magang itu aku pasti makan sekarang, masih sore itu. Dan kalau misalkan aku udah ngantuk duluan aku tidur. Kalau misalnya belum ngantuk malam itu biasanya aku masih nyemil lagi atau makan apa gitu. Keren. Jadi kayak Tapi iya sih. Kalau aku kan biasanya sarapan di Polres. Itu udah termasuk makan siang Iya. juga. Aku pagi sebelum berangkat makan, siang makan, malam makan 3 kali Iya kan? sekarang. Yes. itu sebenarnya baik sih. Karena Tapi- tapi aku rada Ada. bener. Terus apa lagi ya? Yang berubah sih apa ya? Oh, aku lebih banyak jalan. Oh iya, aku nggak sih. Aku lebih banyak jalan waktu di Polres. Karena kayak misal aku lagi berhenti busnya yang di depan masjid itu kan masih jalan jauh. Sekarang udah nggak jalan sama sekali. Aku jalan tiap pulang. Parkirannya pun lebih dekat dari yang Polres. Oh ya, Dari wow. rumah ke parkiran sama kantorku itu ke parkiran itu lebih dekat yang sekarang. Iya iya, saya cuma satu gedung itu kan. Iya sih. Jadi kayak jalannya dikit banget. Jalan tuh cuma pas ngonten doang, mondar-mandir sudah selesai. Aku tiap hari tuh kayak berapa ribu langkah ya? Itu waktu pulang enggak? Iya. Banyak juga. Iya. Enggak sih, 2000 3000 langkah gitu. Wow. Kayak cuman pulang doang sih dari halte itu. Ayo buat yang mau antar jemput, yuk di komen di bawah. Iya. Iya sih, itu kayaknya bikin capek juga kan. Kayak udah capek di dalam terus masih jalan lagi. Apalagi pas hujan, kamu tahu Bill di tepi jalan raya DBL itu? Banjir. Enggak, payungku kebalik. Sumpah payungku kebalik, Ca. Itu hujan deras dan aku bawa tumbler gitu kan. Jadi kayak aku gimana kayak gitu aja. Ya Allah. Tuh yang mau menawarkan jasanya Yes, dibayar kok. membantu orang kan. Dibayar nggak apa-apa deh. Bayar pakai Boleh. Kalau mau. enggak deh. Ah, enggak, next, next. Ntar Oke. aja itu. Apa ya? Ya, tapi makannya juga sih aku di magangnya sekarang itu kalau istirahat makannya nggak seberat waktu di Polres. Kayak aku even bawa bekal pun biasanya aku bawa roti doang atau apa gitu. Karena aku nggak tahu mau makan apa. Dan aku tuh kalau udah mentok dan males mikir kayak ya udah nggak usah makan gitu. Wow. Jadi Nggak, itu yaudah nyoba makan GoFood. cemilan yang lain. Nah, nggak ada yang ngajakin, kayak kalau sendirian tuh kayak awkward gitu loh, maksudnya kayak Kamu dulu yang ngajakin, Bill. kayak aneh gitu. Ah iya sih ya, besok mungkin aku coba kali ya, mungkin gacoan.
Itu kayaknya ide yang bagus karena dekat gacuan di sini. Yang alun-alun situ. Oh iya yang sana. Masih dekat. Kamu udah GoFood gitu emang? Belum sih, nggak pernah, orang di situ aja kebanyakan makanan. Oh ya. Kayak alhamdulillahnya masih sering ditraktir gitu, jadi ya. Aku Maafkan aku. sebenarnya waktu wawancara kemarin itu mau dibeliin kan, itu dibeliin, tapi aku sama temanku ini berboncengan berdua, kita ngambil jalan lain jadi terpisah karena kayak itu ngelawan arah anjir, si masnya itu ngelawan arah dan kita kan gak tahu jalannya nih, ikutin kan, terus panik gitu loh, ditintin sama orang, jadi ya udahlah kita cari belokan terdekat, kita belok ke situ. Jadi kita berpisah, jadi nggak ikut di truk, tapi overall masih seru sih. Terus apa lagi ya? Ini udah 26 menit. Ini lebih dari kita biasanya nggak sih? Iya guys, soalnya ya gimana ya, biasanya setiap hari bisa bikin. Iya benar, sekarang Sekarang itu jadi rare episode kita ini. bahkan terakhir ketemu 2 minggu yang lalu kan. Kita Lalu aja. kita tanggal 2, habis itu tanggal 8. Berarti Waktu minggu aku lalu. first day, iya, 1 minggu lalu. First day aku magang Oh iya kita iya, ambil oh iya iya. 1 minggu yang lalu lah. Dan kita nggak tahu setelah ini kita kapan akan ketemu lagi. Semoga secepatnya. Yes, actually. Next Pomdo kita bisa mana dia lagi mungkin. Ya guys, nanti kan Pomdo ini karena Pomdo semakin langka nih, pasti kan ditonton terus ya guys. Karena tidak bisa dibuat setiap hari lagi. Pasti gong. Terus dan sayang banget kita belum merealisasikan Pomdo sama teman-teman yang lain. Iya guys, doakan secepatnya ya guys. Padahal kita udah menyiapkan temanya apa, judulnya apa. Kurang 2 orang ya. Iya 2 orang. Tapi gagal. Oke, ini aku mau closing aja kali ya. Closing statement itu sampein pesan buat dirimu setelah after magang nanti. Kayak pesan atau pertanyaan. Semoga masih waras. Semoga laporannya cepat selesai. Dan kalaupun ada sidang, semoga sidangnya lancar. Dan jangan malas, sudah. Itu aja. Oke, untuk Rieka di masa depan, berapa bulan lagi? Ya 4 bulan lagi lah. Setelah selesai magang, jangan nunda-nunda ngerjain laporan. Konsul DPL 4 kali. Terus sidangnya nggak usah nervous sih, kayak ngomong biasa aja sih kayak gitu. Terus apa ya, pastinya udah lebih akrab gak sih, jadi nggak usah, semoga nggak ada tangis-tangis itu lagi ya, tangis-tangis perpisahan itu Kak. Sebenarnya itu petanda baik karena berarti kita sedekat itu kan. Ya. Cuman kayak Kayak yang lainnya nggak nangis, aku nangis sendiri tuh kayak kayak gitu. sama. Abis itu kan kita semester 7 dan kita ada kelas. Jangan bolos-bolos lagi, oke? Yes, please. Jangan bolos. Karena itu kayak kelas terakhir dan harus dinikmati banget momennya. Yes, dan Di semester itu. dinikmati skripsinya. Oke. Konten sensitif. Itu agak sensitif, tapi iya sih kayak after magang kalau bisa minimal banget kayak baca-baca inskripsi cutting-cutting gitu lah, biar at least ada progres judul kayak apa kayak gitu, biar nggak kosong banget. Ingat, semakin cepat kamu lulus, semakin cepat kamu menjadi CEO. Yes, betul, jadi percepat lulusnya. Yes. Oke, that's all. Oke, that's all. That's all from us. Sampai jumpa di Pomdo episode berikutnya. Bye bye. Ternyata nggak semenyeramkan itu. Benar.